desa-desa pengawasan dan kemudian desa anti money politik uang, terutamanya di Desa Menawan, ini kemudian menjadi desa percontohan atau pilot project. Bagaimana kemudian merasa fisiknya hadir di Menawan. Bisa untuk diangan-angan gitu ya, Bu. Ya, Seolah-olah udah ada di sana gitu betul. ya, Bu, ya. Seolah-olah kita itu ada di Menawan, walaupun tidak semudah membalikkan telapak tangan tentunya untuk money politik ini terutamanya, tetapi Bawaslu Kabupaten Kudus ini berikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu dimanapun berada. Jumpa lagi di podcast Ngobrol Santai bareng Bawaslu bersama saya Betari Maulida Nastiti. Di sebelah saya sudah ada salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Kudus yang sudah sangat kita ketahui bersama. Beliau bisa dibilang salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Kudus yang cantik karena di Bawaslu Kabupaten Kudus ada 2 orang perempuan. Beliau adalah Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, yaitu Ibu Naili Faila Sofa. Selamat pagi, Bu Naili. Selamat pagi juga, Mbak Peta. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Iya. Oke, sahabat Bawaslu, di tangan saya sudah ada sebuah buku yang bertajuk Asa dari Desa yang diprakarsai oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Buku ini berisi tentang potret desa pengawasan dan desa anti politik uang di Jawa Tengah. Buku ini merupakan sebuah buku kompilasi ya, Bu. Bisa dibilang seperti itu ya, karena yang menulis adalah anggota maupun staf dari Bawaslu Kabupaten atau Kota di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Nah, beliau Bu Naili ini menjadi salah satu penulis ya, Bu, di buku ini. Beliau menulis artikel mengenai, mohon maaf dengan judul, Desa Menawan, Desa Wisata, dan Desa Anti Politik Uang. Nah, seberapa menawannyakkah Desa Menawan ini sehingga menjadi ketertarikan Bawaslu ya, Bu, untuk menjadikan Desa Menawan sebagai desa anti politik uang. Nah, kita kupas tuntas pada podcast kali ini. Sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin kita bahas profil desanya terlebih dahulu. Oke, boleh. Desa Menawan ini kalau secara geografis letaknya di mana nih? Oke, terima kasih Mbak Pita. Halo semua sahabat Bawaslu Kabupaten Kudus. Kesempatan pada siang hari ini berbicara tentang bedah buku, begitu, bedah buku tentang Desa Menawan sebagai desa anti money politik atau anti politik uang. Desa Menawan ini sendiri terletak di sebelah utara ya Kabupaten Kudus. Desa Menawan ini berada di Kecamatan Gebog, berarti salah satu desa yang ada di Kecamatan Gebog, Mbak Pita. Untuk letaknya berarti kalau di Kecamatan Gebog berada di pegunungan gitu, ya, lereng betul, Gunung Muria. Di lereng Gunung Muria. Oke, tepatnya. Sepertinya kalau berada di lereng gunung kan memiliki wisata yang yang punya ciri khas ya, Bu. Iya, betul. Ada mungkin pemandangannya bisa jadi atau ada air terjun mungkin. Kalau di Desa Menawan ini ada apa aja ya? Iya. Kalau di Desa Menawan ini seperti yang telah diceritakan di dalam buku ini ada di paragraf awal ya, begitu Mbak Pita. Di Desa Menawan ini ada beberapa tempat wisata, diantaranya ada beberapa sendang, tetapi yang terkenal ini Sendang Widodari. Sendang Widodari ini sendiri biasanya digunakan untuk acara ritual-ritual adat, seperti kalau misalkan mau ada hajat untuk kegiatan besar, biasanya mandi dulu di sendang untuk kelancaran, kemudahan, minta kepada Allah, minta kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk diberikan kelancaran dalam berkegiatan. Terus kemudian ada satu daerah ada satu dusun, itu Dusun Kambangan, di mana dusun itu yang tadinya rawan bencana begitu, tetapi disulap menjadi yang mulanya daerah rawan menjadi daerah nyaman. Nah, ini juga kita ada di alinea ketiga kalau tidak salah, ini di alinea 3 ini di
disampaikan bahwa di Menawan ini, di Dukuh Kambangan ini, dengan daya tarik wisata mengubah daerah yang asalnya rawan menjadi daerah yang nyaman dengan adanya Bukit Kawis. Nah, ini menjadi daya tarik terhadap wisata, ya begitu. Kemudian ada beberapa juga yang kemudian karena memang di lereng Gunung Muria ada hawanya ini sejuk ya, sejuk dan adem, kemudian untuk ngopi-kopi cantik begitu, banyak tempat yang ada di Desa Menawan sendiri. Oke, kalau dari disampaikan Bu Naili tadi, sepertinya menarik ya Bu, dengan hawanya yang sejuk, mesti banyak orang yang berkunjung ke sana, kemudian untuk menikmati suasananya di sana. Betul. Kalau untuk ciri khas mungkin makanannya Bu, yang ada di sana mungkin ada ketertarikan masyarakat sendiri? Iya, kalau tumbuhan banyak yang tumbuh atau pohon untuk buah ini banyak sekali jambu citra. Yang terkenal di Desa Menawan itu jambu citranya manis-manis dan sudah bisa untuk orientasi ke ekonomi. Jadi tidak hanya untuk dikonsumsi sendiri, tetapi kemudian bisa untuk dijual dan kemudian mendapatkan income begitu dari penjualan jambu citra itu sendiri. Yang lain ini juga karena daerah dingin begitu, di Menawan juga banyak menanam pohon durian. Pohon duriannya juga ini juga dari lagi sedang musim ya Bu? Ya, dan ini juga terkenal juga manis begitu Mbak. Ya. Kalau untuk jambu citra tadi saya malah baru mendengar Bu, jambu citra itu sejenis jambu air ya Bu? Ya, sejenis jambu air memang tapi memang manis dan terkenal kalau dari Menawan itu jambu citranya ya. Mungkin dari segi wisata atau tempat-tempat yang menarik di sana, apakah yang menjadi faktor Bawaslu untuk menjadikan Desa Menawan ini menjadi desa Bu, pengawas anti politik ya. Jadi ceritanya begini, Desa Menawan ini karena struktur desanya yang di bawah lereng gunung dan kemudian banyak bencana dalam artian mungkin rawan untuk longsor atau rawan untuk banjir, tetapi bahwa kemudian secara masyarakat secara sosial itu masyarakatnya guyup. Kemudian ketika ada bencana mereka saling bahu-membahu, saling bekerja sama, saling saling bekerja sama dalam mengatasi bencana. Ini juga merupakan salah satu modal dalam apa? Modal untuk bagaimana kita nanti merangkul, karena solidnya dalam artian kerjasama, persatuannya warga, kerukunannya ini solid. Ini juga menjadi modal awal di samping tadi yang kami jelaskan di awal, yang saya jelaskan di awal, bahwa di Desa Menawan ini secara ekonomi desanya berkembang, desanya maju, terus kemudian secara ketahanan juga dengan guyup rukun dan lain-lain ini bersatu begitu. Ini ekonomi dan kemudian ketahanan, persatuan dan kesatuan di antara masyarakat ini juga menjadi modal modal kami untuk menjadikan Desa Menawan ini sebagai mitra Bawaslu Kabupaten Kudus dalam kerjasama anti money politik uang. Di samping itu, di Desa Menawan ini sendiri kita ketahui bahwa untuk tingkat money politik pada pemilihan kepala desa misalnya, ini juga minim dibanding dengan mungkin desa-desa yang lain begitu. Sehingga dari Bawaslu Kabupaten Kudus sendiri bertekad dalam artian membuat kerjasama dengan Desa Menawan, tentunya alhamdulillahnya dari pihak pemerintah desa dan stakeholder terkait menyambut baik apa yang Bawaslu Kabupaten Kudus sampaikan atau utarakan untuk pembentukan Desa APU sendiri.
begitu. Kalau untuk indikatornya sudah dijelaskan Bu Neli tadi, apa ada? Kalau indikator sebenarnya begini Mbak G, berangkat dari instruksi Bawaslu Provinsi sendiri untuk pembentukan desa anti money politik uang pada setiap kabupaten. Kalau indikator yang ditetapkan sendiri itu sebenarnya tidak ada. Tetapi bahwa kemudian dengan melihat model yang dimiliki oleh Desa Menawan itu sendiri dan kemudian match atau cocok dengan program yang telah disusun atau direncanakan dari Bawaslu Provinsi melalui Bawaslu Kabupaten, cocok sehingga kita lakukan MOU atau perjanjian kerjasama dengan Menawan ini. Mungkin untuk informasi sahabat Bawaslu Bu, untuk penandatanganan MOU atau peresmian Desa Menawan sebagai desa anti politik uang ini dilaksanakan kapan Bu? Serta saat mungkin sosialisasi ya Bu di sana itu disampaikan apa aja di masyarakat di sana? Oh ya, dengan Desa Menawan ini kita memang perjanjian kerjasama atau MOU-nya ini kita ada di bulan Mei 2023. Desa Menawan ini sendiri adalah MOU terbaru, dalam artian dari Bawaslu Kabupaten Kudus ini telah membuat beberapa MOU selain Desa Menawan. Selain Desa Menawan kita juga membuat MOU kerjasama berkaitan dengan desa pengawasan dan juga dengan desa anti money politik. Tetapi memang yang terbaru ini yang Bawaslu Kabupaten Kudus sendiri ini penandatanganan MOU-nya ini dengan Desa Menawan, begitu Mbak. Mei 2023 sekitar. Ini juga udah dijelaskan juga di dalam buku, nanti bisa dibaca-baca bukunya ya. Untuk sosialisasinya sendiri Bu, mungkin apakah ada ajakan-ajakan untuk masyarakat di sana sebagai desa percontohan lah Bu ya katakan. Seperti apa Bu? Apa yang disampaikan di sana mungkin? Oh iya. Dalam perjanjian kerjasama yang diadakan di Bukit Kerobokan, berada di Desa Menawan, ini dari Bawaslu Kabupaten Kudus sendiri hadir Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus, Bapak Mewahibul Minan, dalam acara tersebut menyampaikan pentingnya sosialisasi, pentingnya pengawasan partisipatif dan kemudian pentingnya peran masyarakat dalam mengurangi atau dalam menekan praktek-praktek pelanggaran politik uang sehingga di pemilihan atau di pemilu nanti itu memang untuk praktek-praktek politik uang atau money politik ini memang bisa diminimalisir semaksimal mungkin. Ya. Mungkin itu sedikit penjelasan di desa anti politik uang di Desa Menawan tadi Bu. Harapannya Bu, setelah dibentuknya desa anti politik uang di Desa Menawan ini, atau mungkin di desa-desa yang lain Bu, karena Bawaslu Kabupaten Kudus kan tidak hanya Desa Menawan ya Bu. Oh iya. Harapannya. Terima kasih. Untuk Bawaslu Kabupaten Kudus sendiri ini ada memang beberapa perjanjian kerjasama MOU baik desa pengawasan maupun desa anti money politik uang. Desa pengawasan ini ada menyebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Kudus, begitu juga dengan desa anti money politik. Harapannya ke depan ini untuk desa pengawasan dan desa anti money politik yang sudah melakukan kerjasama dengan MOU dengan Kabupaten Kudus, kalau memang yang kerjasamanya ini waktunya sudah berakhir, nanti kita akan lakukan pembaruan MOU. Bukan sekedar MOU pembaruan di atas kertas saja, tetapi bahwa besar harapan kami dengan adanya desa-desa pengawasan dan kemudian desa anti money politik uang, terutamanya di Desa Menawan, ini kemudian menjadi
desa percontohan atau pilot project untuk desa-desa lainnya. Desa percontohan dalam hal apa? Dalam hal konsisten atau tetap terus-menerus untuk tidak melakukan praktek politik uang, begitu. Untuk masyarakatnya sadar menolak apapun bentuk praktek politik uang, apakah itu nanti pemberian amplop atau dalam hal pemberian sembako atau iming-iming yang lain berkaitan dengan pemilihan dan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum. Ini penting menyadarkan masyarakat secara terus-menerus, dan dari Bawaslu Kabupaten Kudus sendiri tentunya tidak bosan-bosan dalam memberikan sosialisasi, dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga nanti ke depan walaupun tidak semudah membalikkan telapak tangan tentunya untuk money politik ini terutamanya, tetapi Bawaslu Kabupaten Kudus ini berikhtiar sebisa mungkin sekuat tenaga untuk supaya menekan praktek-praktek politik uang ini di tengah-tengah masyarakat. Harapannya nanti dengan adanya praktek-praktek politik uang ini bisa ditekan dengan adanya tumbuh dan sadarnya masyarakat, bermula dari pembentukan desa anti politik uang dan desa anti pengawasan dan desa pengawasan. Harapannya supaya Desa Menawan ini juga menularkan ke desa-desa yang lain sebelah-sebelahnya gitu ya, Bu. Iya, betul. Oke. Sahabat Bawaslu, sudah dijelaskan oleh Bu Naili tadi mengenai Desa Menawan sebagai desa anti politik uang. Mungkin untuk tulisannya Bu Naili sendiri di sini ada beberapa paragraf, Bu, dan metode penelitiannya menggunakan penelitian apa? Oh iya, jadi memang ini kami Bawaslu Kabupaten Kudus, saya sendiri menulis artikel yang kemudian kami kompilasikan di provinsi, dikompilasikan dengan beberapa kabupaten kota, dengan 35 kabupaten kota se-Provinsi Jawa Tengah. Kemudian melahirkan buku ini, buku Asa dari Desa, yang bentuk tulisannya ini adalah feature, di mana di dalamnya ini sahabat Bawaslu semua akan menemukan mengajak teman-teman, mengajak sahabat Bawaslu semua untuk secara lebih nyata, walaupun melalui tulisan tetapi hadir di Menawan. Begitu ya. Walaupun secara tulisan tetapi bagaimana kemudian merasa fisiknya hadir di Menawan. Bisa untuk diangan-angan gitu ya, seolah-olah ada di sana, betul. Seolah-olah kita itu ada di Menawan, dan kemudian dan kemudian bisa menikmati alam wisata alam dan suasananya di sana melalui tulisan feature yang kami buat, yang saya buat. Kemudian juga penjelasan mengenai desa anti politik uang dan desa pengawasan disajikan secara lebih ringan, sehingga mudah-mudahan pembaca yang akan membaca tidak terlalu berat dalam mencerna tulisan-tulisannya. Berarti buku ini adalah based on program kerja Bawaslu Kabupaten Kota Jawa Tengah ya, Bu, untuk membentuk desa pengawasan dan desa anti politik uang. Nah, mungkin bisa kita baca sedikit ya, Bu, judul-judul tulisan yang ikut meramaikan lah di buku ini mungkin ya, Bu. Ada Menjaga Nyala Lilin di Lereng Gunung Sumbing dari Bapak Nurkolik. Kemudian ada Desa Cendana, pemimpin yang bermodalkan orang baik. Ada juga Melawan Politik Uang dari Gunung Sumbing dari Bapak Muhammad Habib Saleh. Ada Menyisir di Kampung Pesisir Bapak Miftahuddin. Nah, dari judul-judul yang saya sampaikan aja itu ada seolah-olah ada visualisasi ya, Bu, untuk gambaran dari desa ini ada keunggulan wisatanya apa seperti itu, Bu. Iya, betul. Iya. Ini memang kompilasi bukunya, ini tidak hanya dari Kabupaten Kudus tetapi dari kabupaten-kabupaten yang lain juga seprovinsi Jawa Tengah. Karena untuk mengetahui bagaimana Bawaslu Kabupaten Kudus ini dalam mengembangkan desa anti
politik uang dan kemudian desa awas cukup bisa dibaca dari buku ini. Buku ini cukup menarik ya Bu. Kalau dari judulnya aja Asa dari Desa, maknanya dalam sekali Bu Iya, sepertinya. betul. Asa kan artinya harapan ya Bu. Betul. Mungkin dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ini bermaksud menaruh harapan banyak ya Bu untuk desa pengawasan ataupun desa anti politik uang yang sudah dibentuk. Iya, betul Mbak Vita. Buku ini cukup menarik untuk dibaca sahabat Bawaslu sekalian. Akan tetapi tidak diperjualbelikan ya Bu. Ya, belum jangan khawatir sahabat Bawaslu, buku ini bisa didapatkan di perpustakaan digital Bawaslu gitu. Iya. Oke, kalau di Kudus sendiri ini mungkin ada Bu, buku yang bisa dibaca Bu? Oke, ya. Untuk buku Asa dari Desa ini sendiri di Dinas Arpusda, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kudus sendiri sudah ada 2 eksemplar. Kalau sahabat Bawaslu Kabupaten Kudus mau main juga di pojok pengawasan, di pojok pengawasan juga ada untuk buku Asa dari Desa ini. Boleh dipinjam ya Bu? Oh iya, monggo boleh dibaca-baca, boleh dipinjam. Oke, terima kasih Bu Naili untuk kesempatan pagi hari ini. Mungkin podcast kita cukupkan sekian Bu. Oke, sebelum kita tutup mungkin ada sedikit pantun. Monggo. Oke, ubur-ubur ikan lele. Cakep. Jangan lupa sesarengan ngawasi le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.